Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat program kuis hitung luas keliling dengan bahasa Pascal. Di sini saya akan membuat program hitung keliling dari menghitung luas dan keliling lingkaran, menghitung luas keliling persegi, menghitung luas keliling segitiga, dan menghitung keliling trapesium. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menulis shortcode-nya dulu. Di sini kita akan menentukan sintak program. Sintak program ini adalah sintak apabila kita ingin menuliskan ataupun memasukkan suatu program. Program yang akan kita masukkan yaitu kuis hitung luas keliling. Lalu kita masukkan uses CRT. Uses CRT ini adalah sintak, dan apabila uses CRT ini dimasukkan, maka tentu kalian harus memasukkan sintak CLRSC. Dan apabila kalian tidak memasukkan sintak CLRSCR, maka sintak uses CRT ini tidak akan berjalan. Lalu kita memasukkan variabel. Variabel adalah variabel data yang akan kita masukkan ke dalam program tersebut. Variabel ataupun tipe data yang akan kita masukkan diantaranya adalah huruf A, huruf R, huruf B, huruf P, huruf LB, huruf S, huruf ST, huruf ST1, huruf ST2 yang bertipe integer. Tipe integer ini adalah tipe data yang berupa bilangan dari 0 sampai 9, tetapi bilangan ini tidak terperinci, tidak berkoma. Lalu kita akan memasukkan L sama K yang bertipe real. Tipe real ini sama dengan tipe integer, yaitu tipe data berupa bilangan, tetapi tipe data real ini lebih rinci daripada tipe integer. Kalau tipe integer hanya berupa bilangan 0 sampai 9, dan sedangkan real ini adalah sama berupa bilangan 0 sampai 9 tapi lebih rinci dan ada koma, seperti contohnya 1,2, 3,2, dan tipe real ini juga bisa tanpa koma, misalnya bilangan 0 dan yang lainnya. Lalu kita masukkan fill. Tipe data fill, tipe datanya char. Tipe data char ini adalah berupa huruf ataupun bentuk yang diupload oleh dua tanda petik. Jadi char ini tidak seperti string yang berupa rentetan huruf kalimat. Char ini berupa satu huruf, contohnya A, B, huruf A, huruf B, huruf C, dan yang lainnya. Sebelumnya saya akan menuliskan prosedurnya dulu. Prosedur lingkaran. Lalu kita masukkan konstan tapi. Konstan tapi ini berupa nilai yang kita masukkan dan tidak bisa berubah. Nilai yang kita masukkan adalah 3.14. Lalu kita masukkan begin. Sintak begin ini adalah sintak untuk memulai program pada Pascal. Terus lalu kita masukkan sintak readline.
Sintak write-len ini adalah sintak untuk menampilkan parameter output dan sekaligus menghasilkan garis baru. Kita akan menampilkan menghitung luas segitiga. Hitung luas dan keliling 3. Lalu kita masukkan write ini sama halnya dengan write-len, tapi sintak write hanya memasukkan parameter pada output saja. Kita akan masukkan nilai jari. Lalu kita masukkan rumusnya. Oh, ternyata baterainya kita cas dulu. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Rumus luas dari lingkaran titik 2 sama dengan, dari rumus luas lingkaran sama dengan pi nilai titik 3.14 tadi dikali jari-jari dikali jari-jari lingkaran. Lalu kita masukkan rumus keliling lingkarannya. Titik 2 sama dengan berupa sama dengan dari keliling lingkaran rumus yang akan kita masukkan. Rumus yang akan kita masukkan adalah pi kali 2 kali R, yang artinya pi yang tadi nilai yang konstan tapi yang tidak kita masukkan 3.14 dikali 2 dikali jari-jari yang akan kita masukkan nanti. Lalu kita masukkan write luas lingkaran adalah L sama dengan 2 titik 22. Ini merupakan suatu ketentuan dari program Pascal, karena jika kita tidak memasukkan titik 2 dan titik 2 maka bilangan rumus di atas tidak akan berjalan. Lalu kita akan masukkan write keliling seperti halnya di atas. Kita masukkan ke titik 2. Lalu kita masukkan write pilih 0 lagi. Ya, atau tidak. Dan yaitu untuk membaca suatu program. Readline pil. Lalu kita masukkan sintak N
yaitu untuk mengakhiri dari prosedur tersebut. Lalu kita masukkan prosedur baru, yaitu prosedur persegi. Kita masukkan sintaks prosedur persegi. Pilihannya tadi kita masukkan begin. Ini sintaks untuk memulai dari prosedur tersebut. Kita masukkan write len. Seperti halnya tadi, write len itu untuk memasukkan suatu parameter pada output. Kita masukkan menghitung luas dan keliling persegi. Kita masukkan write, masukkan nilai sisi, masukkan nilai sisi, readline s. Oh maaf, ini sepertinya kelewatan. Ini tidak dibaca programnya. Masukkan nilai jari-jari. Kita masukkan readline r. Kita juga masukkan dari keliling ini readline. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas dulu. Luas dari persegi X2 sama dengan sisi dikali sisi rumus persegi. Adapun rumus dari keliling lingkaran X2 sama dengan 4 dikali sisi, yang nyatanya 4 sudut dari persegi, 4 sisi dari persegi dikali sisi. Lalu kita masukkan write len luas persegi adalah pilihannya tadi trik 2 ini adalah merupakan hal yang wajib ya. Lalu kita masukkan write keliling persegi adalah K-2 X2. Lalu kita masukkan write masukkan write, pilih menu lagi. Kita masukkan n. Untuk mengakhiri satu
prosedur persegi. Nah, lalu kita masukkan lagi prosedur baru, yaitu prosedur segitiga. Prosedur segitiga, lalu kita mulainya dengan sintak begin untuk memulai suatu prosedur tersebut. Pertama-tama kita masukkan fluid line dulu terlebih dahulu seperti prosedur sebelumnya. Masukkan, menghitung. Di sini kita akan cuman menghitung luas segitiga, tidak dengan kelilingnya. Menghitung luas segitiga. Kita masukkan right, masukkan nilai alas segitiga. Redolan up. Kita masukkan lagi right untuk memasukkan nilai tinggi segitiga. Regalan adalah untuk membaca suatu sintak yang akan kita masukkan tag, yaitu sintak yang bertipe data yang bertipe data integer. Oh maaf ya, kita belum memasukkan sintak ini kepada integer. Maka jikalau ini tidak dimasukkan, tidak akan terbaca. Kita akan masukkan dulu. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Lalu kita masukkan lagi right, luas segitiga adalah pilihan yang tadi, kita masukkan 2. Readline untuk membaca suatu program tersebut. Lalu kita masukkan lagi right, pilih menu lagi, readline untuk membaca. Kita akan membaca dari sintak dari pil, yaitu pilihan.
Lalu kita akan mengakhirinya dengan sintak end untuk mengakhiri suatu program tersebut. Lalu kita akan masukkan prosedur baru lagi, yaitu prosedur trapesium. Prosedur trapesium. Seperti biasa, kita masukkan sintak begin. Sintak begin ini untuk memulai itu program terus. Kita masukkan boolean. Menghitung luas trapesium. Lalu kita masukkan right. Masukkan nilai sisi A sama dengan readline st1. Kita masukkan lagi right, masukkan nilai sisi B. Readline st2. Lalu kita masukkan lagi right, masukkan nilai tinggi readline T. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas trapesium titik 2 sama dengan st1 tambah st2 dibagi 2 dikali tinggi. Lalu kita masukkan right, luas trapesium adalah L titik 2 titik 2. Readline. Lalu kita masukkan lagi right, pilih menu lagi, readline fill dari pilihan yang akan nanti kita pilih. Oke.
kita akhiri dengan sintak end untuk mengakhiri suatu prosedur tersebut. Lalu kita masukkan bikin untuk memulai dari programnya. Kita masukkan clrscr. clrscr ini adalah suatu sintak program untuk menghapus program-program sebelumnya atau clear screen program-program sebelumnya. Jadi parameter output kita yang nanti kita akan lihat adalah parameter baru dan program-program sebelumnya akan terhapus. Lalu kita masukkan di sini repeat. Repeat ini adalah suatu sintak yang berguna ataupun yang berfungsi untuk pengulangan satu program. Kita masukkan readline. Selain memasukkan parameter pada output, readline ini juga berfungsi sebagai garis baru. Kita masukkan lagi readline. Pilihan menu. Kita masukkan lagi readline. Kita masukkan lagi readline untuk pemilihan kita nanti. Yang pertama kita masukkan nilai yang pertama luas dan keliling lingkaran. Kita masukkan lagi readline. Dan nomor kedua yang nanti kita pilih luas dan keliling persegi. Lalu kita masukkan lagi readline nomor 3, yaitu luas segitiga. Lalu kita masukkan lagi readline nomor 4. Kita masukkan luas. Kita masukkan luas trapesium. Setelah itu, kenapa repeat until ini ataupun mulai ini di tempat di akhir? Karena ini merupakan prosedur tanpa parameter, dan nanti parameter ini yang akan kita masukkan nanti akan muncul di atas, bukan di bawah. Lalu kita masukkan readline yang kelima, yaitu keluar.
Lalu kita masukkan lagi Wordlen. Kita masukkan lagi kita masukkan menu pilihan, menu pilihan. Readline Peer. Kita akan membaca untuk program yang didasarkan pada peer, yaitu pilihan. Kita masukkan struktur program case of dari peer, yaitu pemilihan. Jika struktur dari case of ini kita, yaitu untuk pemilihan, itu kita berfungsi untuk memilih. Kita bisa memilih dari prosedur-prosedur yang akan kita masukkan nanti, yaitu nanti kita akan memilih apakah kita akan memilih luas lingkaran ataukah luas dan keliling persegi ataupun yang lainnya. Kita memasukkan untuk memilih tersebut, kita masukkan case of. Dan dari pilihan tersebut diantaranya yang pertama tadi luas dan keliling lingkaran, kita masukkan begin untuk memulai program lingkaran. Jadi untuk memulai program lingkaran. Lalu kita masukkan N untuk mengakhiri suatu program tersebut. Lalu kita masukkan yang kedua, yaitu begin untuk mulai program dari persegi, untuk membaca dari prosedur-prosedur di atas ya. Begin persegi. Lalu kita masukkan N untuk mengakhirinya. Lalu kita masukkan lagi nomor 3. Lalu kita masukkan lagi begin untuk segitiga. Lalu kita masukkan N untuk mengakhiri satu program segitiga tersebut. Lalu kita masukkan nomor 4. Lalu kita masukkan begin, masukkan trapezium, lalu kita akhiri dengan sintak R. Lalu kita masukkan lagi nomor 5. Kita masukkan begin. Kita masukkan berupa syntax write, Anda keluar dari program. Karena tadi dari pilihan yang kelima kita menginputkan parameter berupa keluar, maka kita akan sebut syntax write dengan Anda keluar dari program. Else, jikalau tidak, readline pilihan tak tersedia
yang artinya jika hadirin memilih dari angka selain dari angka 1 sampai angka 5, maka hadirin akan mendapatkan ataupun melihat parameter output berupa pilihan tak tersedia, karena kita di sini cuma memasukkan 5 prosedur saja, memasukkan 5 pilihan saja. Lalu kita akhiri dengan sintak R untuk mengakhiri dari struktur case of tersebut. Lalu kita masukkan until berupa pengulangan sama repeat sama until. Jikalau repeat itu dimulai, maka harus ada until, karena ini termasuk struktur data repeat until, yaitu pengulangan program tersebut. Until pilihan sama dengan T or atau fill sama dengan T besar. Or fill sama dengan 5. 5 itu yang tadi Anda keluar dari program. Tidak lupa dari semua program kita yang dijalankan, tidak lupa dengan titik koma, karena kalau dalam Pascal ini kalau kita tidak menggunakan ataupun mengisi akhir-akhir ini dengan titik koma, maka program Pascal ini ataupun program kuis berupa luas ini tidak akan berjalan. Lalu kita masukkan readline untuk membaca sintak-sintak yang berada. Sintak-sintak tersebut readline. Lalu kita akhiri dengan sintak N. Sintak ini untuk mengakhiri suatu program, bukan hanya program prosedur ataupun bukan hanya mengakhiri suatu prosedur, bahkan mengakhiri suatu program. Nah, diakhiri dengan N titik untuk mengakhiri suatu program. Lalu kita simpan kepada ini kita beri nama program kuis hitung luas. Pas. Lalu kita simpan, lalu kita buka dari Pascal. Kita buka dari Pascalnya, dan wah, ini sepertinya sedang nugas.
Dan kita untuk membuka suatu program tersebut, kita pertama-tama kita klik file, lalu klik open, lalu kita cari dari yang kita tadi. Ternyata tadi kita menyimpan di mana? Coba kita simpan lagi. Oh, di modul 9. Kita buka modul 9. Nah, ini ada program kuis. Program kuis itu hitung luas keliling. Coba kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan maupun tidak. Kita cek terlebih dahulu apakah program ini sudah benar. Dan coba kita running. Dan untuk merunning satu program pada Pascal, kita klik running, terus kita klik run. Ternyata ada kesalahan pada pengetikan Pascal tersebut. Pada luas coba kita run lagi. Oh, ternyata kita hilap. Ini tidak dimasukkan titik koma. Tuh, titik koma. Coba kita run lagi. Apakah ini akan berhasil? Oh, ternyata masih ada kesalahan. Oh, ternyata L-nya ketinggalan. Coba kita run lagi. Coba kita periksa lagi terlebih dahulu. Wah, ini ketinggalan, Bung. L-nya juga sama, ketinggalan. Lalu coba dicek lagi. Coba kita ini ternyata kurang tanda petik. Coba kita run lagi
apakah masih ada yang salah? Ternyata sudah benar. Di dalam output ini kita menyajikan pilihan-pilihan menu. Itu terserah apa yang akan kita pilih. Coba kita pilih menu yang pertama, luas keliling lingkaran. Di sini terdapat teks menghitung luas dan keliling segitiga. Ternyata salah ketik. Harusnya kita menghitung luas dan keliling lingkaran. Coba kita out dulu. Kita perbaiki dulu sintaknya. Di sini. Menghitung. Coba kita run lagi. Ternyata banyak yang ketinggalan. Coba kita run lagi. Di sini menyajikan pilihan menu. Yang pertama, luas dan keliling lingkaran. Luas dan keliling lingkaran. Yang kedua, luas dan keliling persegi. Dan yang ketiga, luas segitiga. Dan yang keempat, luas trapesium. Yang kelima, keluar. Coba kita coba satu persatu. Menu pilihan. Yang pertama kita pilih menghitung luas dan keliling lingkaran. Masukkan nilai jari-jari. Yang akan kita pilih 12. Luas lingkaran adalah 0, keliling lingkaran adalah 0. Jadi jika nilai jari-jari kita masukkan 12, maka tidak akan keluar keliling lingkaran. Pilih menu lagi, ya. Kita masukkan huruf Y. Pilihan menu. Kita yang pilih menu kedua, luas dan keliling persegi. Menghitung luas dan keliling persegi. Masukkan nilai sisi. Nilai sisi yang akan kita masukkan adalah 54. Terlalu banyak. 17 ya. Luas persegi adalah 289.00. Sedangkan keliling persegi adalah 68.0. Pilih menu lagi, ya, atau tidak. Ya, kita akan menghitung nomor 3, yaitu luas segitiga. Menghitung luas segitiga, masukkan nilai alas segitiga. Masukkan nilai alas, kita akan masukkan huruf 34 misalnya. Masukkan nilai tinggi segitiga 76 misalnya. Luas segitiga adalah 1292.00. Pilih menu lagi, ya. Kita akan memilih menu yaitu nomor 4, luas trapesium. Menghitung luas trapesium, masukkan nilai sisi A. Kita masukkan nilai sisi A, terus kita masukkan nilai sisi B, masukkan nilai tinggi, dan keluarlah output luas trapesium 792.50. Lalu kita pilih menu lagi, ya. Dan kita akan memilih pilihan menu nomor 5. Coba kita akan milih keluar dari program. Nah, itulah beberapa tutorial sedikitnya tentang menghitung luas keliling lingkaran, persegi, segitiga, sama trapesium. Dan mungkin demikian yang
saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pembaca, para pelihat, para penyimak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.